Miring dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne dan mars Kabupaten Bekasi. Hadirin dimohon berdiri. Bangsa dan tanah air
dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, penyelenggara Bapak Haji Abdul Majid SAG MM dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfaruju bihil qurad wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa istasul ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin ba'adadi kulli ma'lumin lak. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Bekasi, yang terhormat Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bekasi beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Kepala Bagian Administrasi Kesra, yang terhormat para peserta pembinaan unit pengumpul zakat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas semua limpahan rahmat hidayah dan maunah kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan pembinaan unit pengumpul zakat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Berkenaan dengan kegiatan pembinaan unit pengumpul zakat atau UPZ di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi, bersama ini kami laporkan pertama dasar kegiatan surat keputusan Ketua Basnas Kabupaten Bekasi nomor 53 garing Basnas strip BKS garing 1 garing 2015 tanggal 22 bulan Januari tahun 2015. Kedua, maksud dan tujuan kegiatan pembinaan unit pengumpul zakat atau UPZ di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi bertujuan untuk memberikan informasi pengetahuan terkait dengan pengumpulan zakat dan sistem pengumpulan. Yang ketiga, waktu dan tempat kegiatan. Kegiatan dilaksanakan pada hari ini tanggal 29 Januari 2015 hari Kamis, waktu pukul 8.30 sampai dengan selesai. Tempat di ruang rapat Bupati Bekasi, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi. Peserta berasal dari seluruh pengelola UPZ, SKPD dan kecamatan sebanyak 100 orang. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Wakil Bupati Bekasi untuk membuka kegiatan pembinaan unit pengumpul zakat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, Bapak Haji Sobirin SAG MSI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Wakil Bupati Bekasi, yang terhormat Bapak Kepala Bagian Administrasi Kesra, yang terhormat narasumber kita Bapak Dr. Haji Aden Rosadi, yang saya hormati Bapak Ibu para seksi Kasubag di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, hadirin hadirat peserta pembinaan
pengelola UPJ di lingkungan Pemkab Bekasi yang semuanya mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi atas berkat rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya. Pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka pembinaan pengelola UPJ di lingkungan Pemkab Bekasi. Mudah-mudahan aktivitas kita pada hari ini, esok dan seterusnya senantiasa mendapat ridho serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga bercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, persoalan sosial yang masih menyelimuti bangsa ini adalah kemiskinan. Kurang lebih sekitar 20% masyarakat Indonesia hidup dalam garis kemiskinan. Di tahun 2008 sekitar 35 juta penduduk Indonesia belum bisa memenuhi kebutuhan primernya. Begitupun di Kabupaten Bekasi, kurang lebih 20% dari 2 juta lebih penduduk Bekasi masih hidup dalam kondisi kekurangan. Persoalan kemiskinan ini adalah persoalan yang sangat serius. Bahkan dalam ajaran Islam, persoalan kemiskinan ada persoalan sosial yang paling utama yang harus dicarikan solusinya. Makanya dalam salah satu ayat Quran yang berkaitan dengan zakat ini, kata Allah, innamas shadaqat lil fuqara'i wal masakin. Al-ayat. Sebelum bicara asnaf yang lain, Allah mengedepankan fakir miskin itu harus menjadi prioritas. Karena kemiskinan orang bisa nekat, karena kemiskinan orang bisa membunuh, karena kemiskinan orang bisa jauh dari agama. Kadal fakru ayyakunal kufru. Karena miskin orang bisa melakukan penyimpangan-penyimpangan sosial. Jadi Islam menganggap akar dari permasalahan sosial yang paling utama adalah kemiskinan. Pengentasan kemiskinan tentu saja bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab masyarakat. Disinilah peran Badan Amil Zakat sangat strategis dalam memberikan kontribusi mengentaskan kemiskinan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bekasi. Pertanyaannya adalah, siapa sih yang disebut miskin itu? World Bank memberikan indikasi bahwa orang yang miskin itu adalah orang yang penghasilannya per hari kurang dari $2. Kata orang kesehatan, orang yang miskin itu adalah orang yang setiap harinya mengkonsumsi kurang dari 2.400 kalori. Padahal kalau dikalkulasi, Allah menyediakan potensi makanan di bumi ini. Andaikan orang
tidak memiliki jiwa keserakahan, itu setiap orang bisa mengkonsumsi 3.800 kalori. Lantas kenapa ada orang yang mengkonsumsi kurang dari 2.400 kalori? Ini karena keserakahan umat manusia itu sendiri. Karena karakter umat manusia yang nggak mau berbagi dengan sesamanya. Ada juga yang mengatakan orang yang miskin itu adalah orang yang penghasilannya sekitar 650 kg per tahun atau 600.000 per bulan. Nah, bicara potensi zakat yang ke depan diharapkan bisa ikut mengentaskan kemiskinan. Hasil studi preferensi zakat di tahun 2008 bahwa potensi zakat profesi di Kabupaten Bekasi itu sekitar 19 miliar. Itu potensi zakat profesi di Kabupaten Bekasi. Sekarang saya dapat laporan bahwa hasil penghimpunan zakat tunjangan profesi Pak Wakil dari karyawan Pemda ini sudah masuk kurang lebih 1,5 M. Itu berjalan baru beberapa bulan saja. Ini merupakan satu gerakan yang luar biasa menurut saya, dan andaikan ini terus dikembangkan, dikelola dengan baik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, insya Allah Basnas Kabupaten Bekasi di bawah bimbingan, di bawah binaan Ibu Bupati dan Wakil Bupati ini akan memberikan kontribusi besar terhadap pengentasan kemiskinan yang ada di Kabupaten Bekasi khususnya. Hasil kajian dimanapun, tantangan BAS itu terkendala oleh 3 hal. Yang pertama, kenapa pengelolaan BAS belum maksimal? Karena aspek regulasi yang terus berubah, yang terus dinamis dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan zaman. Yang kedua, faktor manajemen penghimpunan, pendistribusian, dan pemberdayaan yang disinyalir sampai saat ini belum proporsional dan profesional. Yang ketiga, faktor SDM. Rata-rata Basnas di dalam kepengurusannya adalah orang-orang yang punya kesibukan lain, sehingga tidak bisa bekerja full day. Ini merupakan tantangan-tantangan Basnas yang selama ini ya dihadapi oleh pengelola zakat di Indonesia. Nah, oleh karena itu, lewat pembinaan pada hari ini, mudah-mudahan ini akan memberikan wawasan baru, pengalaman baru, ya, dan juga semangat baru untuk mengawal perkembangan BAS ke depan menjadi lembaga ekonomi umat yang prospektif, yang amanah, yang profesional. Tentu ini tidak lepas dari peranan Pemda Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu, kami atas nama jajaran Kementerian Agama yang pertama mengaturkan banyak terima kasih kepada Pemda Kabupaten Bekasi yang sudah begitu intens, begitu peduli terhadap pengembangan lembaga-lembaga ekonomi umat
yang ke depan diharapkan bisa memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kemajuan masyarakat Bekasi. Kami pun mengaturkan banyak terima kasih kepada Pak Wakil Bupati yang pada hari ini berkenan hadir. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, ya, kekuatan, juga keberkahan. Tak lupa narasumber dan pengurus Basnas, kami aturkan banyak terima kasih. Ini barangkali sejarah baru di Kabupaten Bekasi, dan saya yakin ini sejarah yang paling berharga dalam mengawal Basnas ke depan menjadi lembaga ekonomi umat yang maju, transparan, dan amanah. Inilah sambutan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, merupakan acara selanjutnya. Marilah kita dengarkan sambutan Wakil Bupati Bekasi, Bapak Haji Rohim Mintareja SOS. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin lagi tanah bilqab kepatan paritu bil qurub batuk dobi lawai patuna lebih rawai pausnawati bil istaqsal bama bil karim wala li rasulil kulli namati wa nafasi biada di kulli malam milam. Yang saya hormati para kepala dinas, instansi, kepala badan bagian atau yang mewakili se-Kabupaten Bekasi, Kepala Kantor Kementerian Agama yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak narasumber dari UIN Bandung, Pak Kabag Gesra, serta hadirin hadirat yang sama-sama saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu menjalankan tugas amanah dari rakyat dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya hingga di akhir zaman nanti. Hadirin hadirat yang berbahagia, optimalisasi pengumpulan zakat, profesi dan infak sedekah dari pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi memiliki peran penting karena sangat erat kaitannya dengan upaya pemerintah daerah Kabupaten Bekasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sudah dan terus akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi melalui anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi komitmen bersama, komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Bekasi, terutama dalam bidang kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Salah satu instrumen yang telah Allah siapkan bagi pengentasan kemiskinan adalah melalui zakat. Landasan teologis bagi kewajiban zakat secara umum dapat dilihat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267 dan At-Taubah ayat 103 yang mewajibkan semua harta yang dimiliki sesuai nishab untuk dikeluarkan zakatnya. Hadirin yang berbahagia, potensi zakat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi seyogianya dapat dioptimalkan secara lebih baik dan profesional. Peluang zakat
penghasilan dari para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi dapat diambil dari tambahan penghasilan pegawai. Adanya kenaikan tambahan penghasilan pegawai memungkinkan untuk dilaksanakan zakat penghasilan berdasarkan hasil laporan dari Basnas Kabupaten Bekasi. Bahwa pengumpulan zakat profesi dan infak atau sedekah di lingkungan pejabat pemerintah Kabupaten Bekasi sampai dengan bulan Desember tahun 2014 yang terkumpul sebanyak kurang lebih 1,6 miliar. Tadi kata Pak Kakan 1,5, ini hampir sama kan? Mungkin ada selisih 100 juta. Karena ini perkiraan. Alhamdulillah zakat yang sudah terkumpul diharapkan dapat disalurkan kepada yang berhak menerimanya, khususnya kaum duafa. Kesadaran pembayaran zakat, infak dan sedekah memiliki potensi untuk dapat memberdayakan saudara-saudara kita agar dapat hidup layak melalui pengelolaan zakat yang profesional, transparan dan akuntabel. Insya Allah upaya pengumpulan dana zakat akan mengalami peningkatan setiap tahun. Hal tersebut akan sangat membantu pemerintah Kabupaten Bekasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, khususnya para pengelola UPJ, para dinas, instansi, bagian kantor yang sudah bekerja secara maksimal selama kurang lebih 1 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan bagi kita semua. Hadirin yang saya hormati, Kabupaten Bekasi terhitung agak terlambat memang dalam rangka pengumpulan zakat kalau dibanding dengan beberapa kabupaten di Jawa Barat, karena memang dasar hukum baru terbentuk tahun 2011 melalui Perda Zakat. Namun setelah diperdakan tidak langsung bisa dikelola, tetapi hanya baru kita laksanakan di tahun 2014 kemarin. Tapi alhamdulillah sudah dapat mengumpulkan uang 1,5 miliar lebih. Artinya uang ini seandainya nanti diterima oleh yang berhak, sedikit mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Bekasi, atau minimal membantu sementara bagi mereka yang memang sangat membutuhkan. Alhamdulillah kalau 1,6 insya Allah tahun depan bisa 3 miliar lebih dan mungkin akan peningkatan. Bapak Ibu yang hadir pada saat ini, saya juga mengingatkan bahwa selain tunjangan dari profesi kita yang ada di Pemda, ingat penghasilan dari yang lain juga. Setiap penghasilan yang didapat oleh kita itu ada orang lain. Artinya kalau kita dapat rezeki lebih ya disisihkan lah. Kira-kira begitulah. Mungkin nanti para narasumber yang akan lebih menjelaskan secara detail. Saya harapkan pada kesempatan yang baik ini mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan kita ke depan. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembinaan pengurus UPJ di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi tahun 2015 ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sejenak kita berdoa mengharap ridho ilahi Robi. Berikut doa bersama dipimpin Bapak Haji Saleh SAG MM, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad.
Allahumma salli salatan kamil wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqad wa tanfarij bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam bi wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami, hanya kepadamu lah kami menyembah dan berserah diri, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon dan panjatkan doa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, dengan segala kerendahan hati kami persembahkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu. Di tempat ini kami seraya berkumpul pada kegiatan pembinaan pengurus unit pengumpul zakat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi tahun 2015. Oleh karenanya ya Allah, berilah kekuatan dan kemampuan serta hidayah kepada kami agar kiranya dapat mengemban dan melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya demi kepentingan dan kemaslahatan masyarakat Kabupaten Bekasi. Ya Allah Rabbul Izzati, curahkan kepada kami petunjuk-Mu yang sakti. Bimbinglah kami dalam mempersiapkan diri, gerak nurani agar tetap berakhlak terpuji. Jangan biasakan kami berbuat yang Engkau benci. Ya Allah ya Ghafar, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kehilapan kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian acara pembukaan di tempat ini telah selesai. Acara dilanjutkan dengan kegiatan pembinaan dengan narasumber Bapak Dr. Haji Aden Rosadi dari UIN Bandung dan dipimpin moderator Bapak Haji Anen. Terima kasih atas perhatian dan tangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali menginjakan kaki di kantor bupati. Jadi saya baru pertama kali masuk ke sini pun. Jadi kantor ini sering saya lewati tapi tidak pernah saya kunjungi. Alhamdulillah hari ini saya bisa silaturahmi, bisa berkunjung ke kantor bupati Kabupaten Bekasi yang dulu ini tempat saya main waktu masih kecil ya, masih rawa dulu gitu ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur bukan saja bisa bersilaturahmi, tapi juga bisa bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu. Kita ingin berdiskusi, kita ingin tukar pikiran seputar pengelolaan zakat, khususnya di Kabupaten Bekasi. Saya juga heran kenapa mengundang saya. Mungkin alasan utamanya karena saya putra daerah ya, dari daerah Bekasi. Yang kedua, memang sedikit ada pengalaman saya pernah menjadi pengurus BAS Jawa Barat tahun 2098 sampai tahun 2008, hampir 10 tahun. Termasuk juga saya pernah beberapa kali membina BAS kabupaten dan kota. Waktu itu masih di kantor yang lama ya, di Jalan Ahmad Yani ya. Kemudian Bapak dan Ibu, selain ingin silaturahmi, silaturahmi juga ingin silaturahmi yang paling tidak memenuhi janji dari apa yang disampaikan oleh panitia. Kemudian juga kita ingin sharing lebih luas lagi seputar pengelolaan zakat, khususnya di Kabupaten Bekasi. Bapak dan Ibu, saya sudah membuat slide ini. Ada 21 slide yang saya buat. Tapi mungkin karena satu dan lain hal, termasuk notebook saya agak sedikit masalah, tadi saya cross check. Jadi mungkin tidak bisa ditampilkan sekarang, tapi saya sudah print out ya. Slide-nya ini ada 21 slide, nanti akan saya serahkan ke panitia dari awal sampai akhir. Kemudian nanti juga soft copy-nya akan saya serahkan ke panitia. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini yang hadir semua pengurus UPZ ya.
pengurus unit pengumpul zakat di Kabupaten Bekasi. Kita punya waktu kurang lebih, kalau kata moderator sampai jam berapa? Jam 12 ya. Karena waktu pukul 11 kurang 3 menit. Jadi saya punya waktu kurang lebih, kita punya waktu kurang lebih 63 menit ya. Saya akan presentasi mungkin mudah-mudahan tidak lebih dari 15 menit. Saya akan coba persingkat. Tentunya kita akan dialog, kita akan berdiskusi seputar pengelolaan zakat. Bapak dan Ibu sekalian, pertama saya ingin menyampaikan bahwa persoalan pengelolaan zakat di Indonesia, khususnya sejak tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dilanjutkan dengan KMA 581 tahun 99, mengalami perubahan yang cukup signifikan. Kendati demikian, undang-undang ini ternyata termasuk salah satu produk undang-undang yang dihasilkan pada masa pemerintahan B.J. Habibie dan diduga kuat masih banyak kekurangan. Kekurangan terutama yang berhubungan dengan sinkronisasi antara pengelola zakat, baik itu BAS, kemudian LAS, dan unit pengumpul zakat atau UPZ. Di samping itu Bapak dan Ibu sekalian, dalam undang-undang tersebut juga diberikan beberapa penjelasan tentang kompetensi absolut yang diberikan kepada pengurus zakat. Waktu itu masih BAS ya, baik di tingkat nasional sampai ke tingkat kecamatan, bahwa pengelola zakat baik BAS, LAS maupun UPZ memiliki kompetensi untuk mengelola dalam arti mengumpulkan, kemudian mendayagunakan, termasuk mendistribusikan, bukan saja zakat, tapi juga di situ ada infak, ada sedekah, ada hibah, ada kifarat, ada wasiat. Jadi ada beberapa instrumen yang bisa dikumpulkan selain zakat, yaitu ada infak, sedekah, dan lain sebagainya. Tetapi dalam undang-undang itu juga tidak disebutkan, tidak dijelaskan secara rinci tentang bagaimana hubungan kerja antar pengelola zakat, baik itu BAS, LAS, dan UPZ. Hanya sebatas hubungan yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. Sehingga di lapangan seringkali terjadi, mungkin dalam bahasa Sunda itu apa ya, pacorokokot ya. Bahasa Sunda itu mungkin pacorokokot, seringkali ada ketidakharmonisan pada aspek pengelolaan antar pengurus BAS, baik di tingkat nasional sampai ke tingkat daerah. Bahkan dalam undang-undang itu, pengurus BAS itu hanya sampai di level kecamatan. Dari mulai tingkat nasional sampai ke kecamatan, sedangkan dari kecamatan ke bawah itu tidak mengenal istilah BAS. Yang ada adalah unit pengumpul zakat atau UPZ. Sehingga banyak juga ditemukan di beberapa daerah, di bawah kecamatan itu mereka mendirikan BAS. Misalnya di kabupaten, di masjid-masjid yang ada di bawah kecamatan, di kelurahan, di desa itu mereka mendirikan BAS. Padahal sesungguhnya itu inkonstitusional berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lalu dalam undang-undang tersebut juga tidak dijelaskan tentang sejauh mana tingkat kekuatan pengumpulan zakat tidak dibarengi dengan sanksi yang diberikan kepada muzaki yang tidak memberikan zakat. Sehingga undang-undang itu direspon oleh banyak kabupaten dan kota khususnya di Jawa Barat. Termasuk di Jawa Barat ini provinsi yang terbanyak menghasilkan perda tentang zakat. Dan perda zakat terbaik yang ada di Indonesia itu justru ada di Jawa Barat, yaitu di Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung itu adalah perda zakat terbaik dari aspek naskah akademiknya ya, paling bagus. Dan di situ menyebut juga tentang kewajiban muzaki yang membayar zakat, termasuk juga ada upaya memberikan sanksi. Meskipun peraturan perundang-undangan di kita tidak membolehkan yang namanya perda itu ada sanksi. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, undang-undang ini ternyata juga memiliki berbagai macam kelemahan. Ya, kelemahan kemudian juga perlu dikaji ulang, bahkan perlu diamandemen, kalau perlu diganti secara total. Karena undang-undang ini juga tidak menghasilkan PP, tidak ada peraturan pelaksananya.
Yang ada hanya KMA 581 tahun 1999 dan Surat Edaran Dirjen D291 tahun 1999. Tidak ada PP-nya. Padahal sebenarnya undang-undang itu bisa dilaksanakan operasionalisasinya jika dilanjutkan dengan PP. Lalu pada tahun 2011 muncullah bahasa saya itu sebenarnya bukan amandemen ya. Sebab dalam peraturan perundang-undangan itu ada dua aspek. Yang pertama amandemen yang diubah hanya pasal dan ayatnya saja. Junto misalnya dalam istilah hukum. Tapi ini undang-undang ini bukan diamandemen tapi diganti secara total. Jadi Undang-Undang 38 tahun 99 ini menyatakan tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah Undang-Undang nomor 23 tahun 2011, yaitu Undang-Undang tentang pengelolaan zakat. Nah, dalam undang-undang ini juga ternyata kurang banyak perubahan yang signifikan, yang justru menimbulkan beberapa hal. Di antaranya adalah semakin kuatnya peran pemerintah, peran negara dalam pengelolaan zakat, yang secara simbolik dibuktikan dengan penggunaan bahasa Basnas, kemudian Basnas provinsi, Basnas kabupaten dan kota, kemudian juga nanti pada tingkat atau pada level kecamatan itu tidak lagi menggunakan Basnas tapi menggunakan unit pengumpul zakat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, terlepas dari itu ada satu ujung tombak yang luar biasa dalam pengelolaan zakat seiring dengan semangat Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Yang pertama, bahwa Undang-Undang zakat ini sesungguhnya bukan undang-undang tentang hukum zakat, yang meskipun di kalangan banyak pihak, para pemerhati termasuk praktisi hukum zakat, bahwa undang-undang ini masuk kategori undang-undang zakat. Padahal sesungguhnya undang-undang ini bukan undang-undang zakat, tapi undang-undang tentang pengelolaan zakat. Jadi ada aspek-aspek manajemen pengelolaan zakat, termasuk pesan manajerial tentang pengelolaan zakat, sebagaimana yang disinggahi dalam Al-Quran, khudz min amwalihim shadaqatan dan seterusnya. Jadi sebenarnya bukan undang-undang zakat, tapi undang-undang tentang pengelolaan zakat. Oleh karena itu seringkali saya menyebutkan bahwa undang-undang ini sesungguhnya identik dengan undang-undang amil zakat atau undang-undang tentang manajemen pengelolaan zakat. Seperti halnya undang-undang yang lain, undang-undang haji misalnya 17 tahun 99 yang terus diamandemen menjadi undang-undang 13 tahun 2008, itu bukan undang-undang haji tapi undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji. Meskipun ada pertanyaan besar hari ini, kenapa kalau haji menggunakan penyelenggaraan tetapi kalau zakat menggunakan pengelolaan? Ada nomenklatur yang berbeda. Mungkin ada pesan-pesan manajerial secara khusus. Mungkin kalau haji jauh lebih makro persoalannya karena menyangkut ibadah wajib antar negara, sedangkan zakat itu hanya bersifat mikro, hanya persoalan dalam negeri saja. Kegiatan hari ini bagaimana Pak? Ya, ini kegiatan bagus kan. Ini kan yang dikumpulkan itu pesertanya para pengumpul zakat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Artinya pengumpul ini dengan kegiatan seperti ini nanti diberikan tata cara termasuk hukum zakat mungkin oleh narasumber. Yang mudah-mudahan kan nanti tidak ada salah, jangan sampai nanti ada salah pendistribusian, karena ini uang zakat, uang yang urusannya dengan akhirat agama, jadi bukan uang pemerintah, bukan uang pribadi. Ini harus sampai kepada yang berhak menerimanya sesuai ajaran agama Islam. Target Pak, target dari target. Ya, targetnya kan kalau zakat ini tidak bisa ditarget karena ini kan kesadaran. Ini yang terkumpul ini 1 tahun ini ternyata sudah dapat kurang lebih 1,6 miliar. Ini baru dilaksanakan 1 tahun. Kalau misalkan ada 2 tahun saya sudah 3 miliar. Kalau ada 10 tahun udah 1,5 miliar. Artinya nanti uang ini bisa disampaikan kepada yang berhak dan ini sangat membantu dalam rangka penanggulangan kemiskinan juga. Sedikit membantu. Untuk prioritas sendiri Pak daripada pendistribusian zakat? Ya, memang tadi saya bicara dengan Kepala Kantor Pendidikan Agama
akan disampaikan kepada yang berhak, ya mungkin terutama ini program-program pemerintah daerah karena ini dipungutnya dari lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Pak, tadi kan misalkan itu yang menjadi kendala kan Indonesia banyak orang sibuk Pak. Penggunaannya seperti apa Pak? Ya ini kan walaupun sibuk kan urusan zakat ini kan nggak banyak. Ini gampang aja, tinggal tahun setiap habis gajian kan dikumpul. Memang udah ada kesepakatan ini dipotong dari penghasilan gaji di keuangan. Ya, jadi ini tidak sulit. Terima kasih Pak.